Welcome to our channel. Hello Mom and Dad. Kali ini saya akan membahas perbandingan susu formula PHP untuk anak yang alergi dari umur 0 sampai 6 bulan. Nah, di sini ada Enfamil A+ Gentle Care PSS26 Promil Gold PHP Pro. Manakah yang terbaik? Berikut penjelasannya. Oke, untuk membandingkan dua susu ini, kita akan lihat dari informasi nilai gizinya yang penting. Pertama, komponen utama protein. Nah, di sini terlihat bahwa Enfamil itu lebih unggul. Fungsi proteinnya untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, pembentukan enzim dan hormon, sistem kekebalan tubuh, sumber energi, transportasi nutrisi, mendukung fungsi otak dan saraf. Selanjutnya, lemak. Lemak Enfamil juga lebih unggul. Fungsi lemak sebagai sumber energi, penyusun sel tubuh, menjaga suhu tubuhnya, memberikan rasa kenyang dan pertumbuhan berat badan. Selanjutnya, karbohidrat. Karbohidrat S26 lebih unggul, fungsinya sebagai sumber energi utama, pertumbuhan sel-sel tubuh, mengontrol metabolisme lemak, pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh, dan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, informasi nilai gizi dari gula. Gula itu ada dua jenis. Yang pertama sukrosa, gula yang kurang baik. Yang satu lagi adalah laktosa, gula yang baik untuk dikonsumsi. Untuk sukrosa, baik Enfamil maupun S26 tidak terdapat. Itu fungsinya sekedar tahu aja untuk memberikan rasa manis pada makanan dan minuman. Sedangkan laktosa Enfamil terdapat, S26 tidak ada. Fungsi laktosa ini sebagai sumber energi, pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh, penyusun sistem kekebalan tubuh, menjaga keseimbangan air dan elektrolit, mengoptimalkan penggunaan kalsium. Oke, kemudian informasi nilai gizi untuk komponen untuk kecerdasan bayi. Nah, di sini ada yang lebih dikenal dengan omega 6, asam linoleat, Enfamil lebih unggul. Kemudian omega 3 asam alfa linolenat, S26 lebih unggul. Selanjutnya ada asam arahidonat, ARA, Enfamil yang lebih unggul. Dan selanjutnya yang lebih sering dikenal dengan DH yaitu asam docosahexaenoate, Enfamilnya lebih unggul. Terlihat jauh sekali sini lebih unggulnya Enfamil. Fungsinya keempat asam ini yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh, pertumbuhan dan perkembangan otot, penglihatan dan sistem kekebalan tubuh. Jadi lumayan vital juga. Selanjutnya ada juga fosfolipid. Enfamil terdapat 500, sedangkan S26 tidak ada. Fungsinya itu sebagai pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh, pertumbuhan dan perkembangan otak, dan sistem pencernaan. DHA ini juga berfungsi sebagai perlindungan jantung. Kemudian yang terakhir sphingomyelin, Enfamil terdapat yaitu sebesar 99 mg. Fungsinya itu untuk meningkatkan daya ingat, sedangkan S26 tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan lihat komponen yang lain. Nah, ini ya untuk vitamin. Vitamin ini penting bagi tubuh. Di sini kita bisa lihat bahwa dari vitamin D, E, dan K, Enfamil lebih unggul, sedangkan vitamin A, S26 lebih unggul. Di sini Enfamil mengandung vitamin D3, ini merupakan turunan dari vitamin D, ya jadi lebih untung karena lebih mudah dicerna, lebih baik lah maksudnya. Sedangkan S26 dia masih vitamin D saja. Kalau vitamin A itu fungsinya untuk mata, pertumbuhan sel, kekebalan tubuh juga. Vitamin D untuk penyerapan kalsium dan fosfor, untuk pertumbuhan tulang dan gigi, sedangkan vitamin E untuk antioksidan, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Yang terakhir, vitamin K untuk pembekuan darah dan pembekuan faktor pembekuan. Oke, sekarang vitamin B kompleks itu ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12.
Secara garis besar di sini kita bisa lihat untuk B kompleks ini S26 lebih unggul, dia lebih unggul dari di B2, B3, B5, B6, dan B12, sedangkan Famil lebih unggul di B1, B7, B9. Fungsi vitamin B kompleks ini untuk metabolis energi, sintesis protein, pembekuan sel darah, dan dukungan sistem saraf. Sini S26 lebih baik untuk vitamin B kompleksnya. Selanjutnya vitamin yang lain itu ada vitamin C, vitamin lebih tinggi. Fungsi vitamin C untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan dan membantu penyerapan zat besi, berperan sebagai antioksidan tadi. Selanjutnya ada kolin dan myoinositol. Kolin and Famil lebih unggul jauh sekali, sedangkan S26 unggul inositol. Kolin berfungsi untuk perkembangan otak dan fungsi hati, sedangkan inositol berfungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangan otak, fungsi reproduksi dan kesuburan, kesehatan sel telur dan sperma, serta mengeluarkan zat-zat beracun atau limbah dari sel-sel tubuh. Dan terakhir adalah L-carnitin, Famil lebih unggul sedikit, fungsinya pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh, pertumbuhan dan perkembangan otak, fungsi otot, dan sistem kekebalan tubuh. Oke, kita lihat berikutnya dari informasi nilai gizi, mineral. Mineral ini ada kalsium, fosfor, magnesium, besi, seng, mangan. Sini Famil lebih unggul kalau di kalsium dan fosfor sama besi. Ya, kemudian sedangkan S26 lebih unggul di seng dan mangan. Kalsium ini penting untuk tulang dan gigi, otot, dan saraf, fungsi saraf. Sedangkan fosfor bersama dengan kalsium itu berfungsi untuk tulang dan gigi dan metabolisme energi. Selanjutnya magnesium berfungsi sebagai otot, fungsi saraf, pembentukan tulang, dan metabolisme energi. Besi juga berfungsi sedangkan besi sebagai pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah yang transportif ke oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan seng berfungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangan, fungsi ke sistem kekebalan dan sistem metabolisme enzim. Terakhir, mangan itu fungsinya sebagai pertumbuhan tulang dan kartilago, antioksidan, dan perkembangan otak. Oke, berikutnya kita akan lihat ini ada mineral yang lain, tembaga, lodium, natrium, kalium, klorida, selenium. Ini Famil lebih tinggi, lebih unggul di tembaga, lodium, kalium, klorida. Sedangkan S26-nya hanya unggul di natrium dan selenium. Kalau tembaga itu untuk sel darah merah, pembentukan jaringan tubuh, kekebalan tubuh juga sebagai pewarna rambut dan kulit. Sedangkan lodium untuk hormon. Kemudian natrium bersama kalium ini mengatur keseimbangan air, tekanan darah, dan konstruksi otot. Klorida fungsinya untuk cairan dan asam basa dalam tubuh, menjaga keseimbangan asam basa. Selenium fungsinya sebagai antioksidan, kekebalan tubuh, pertumbuhan otak, reproduksi, serta kesehatan kelenjar tiroid. Oke, lanjut. Nah, ini untuk komponen yang terakhir, yaitu ada taurin. Famil ini lebih unggul sedikit, fungsinya untuk pertumbuhan otak, kesehatan jantung, kekebalan tubuh, fungsi mata, pembuahan dan perkembangan sel-sel tubuh. Sedangkan selanjutnya ada nukleotida. Famil tidak ada, tapi S26 ada, fungsinya sebagai sumber energi, pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh, pertumbuhan dan perkembangan otak. Dan ini yang agak menarik, S26 ada Bifidobacterium NCC 2818 sebesar 1 kali 10 pangkat 8 CPU, sedangkan Famil tidak ada. Fungsinya itu bagus sekali buat pencernaan, kekebalan tubuh, pencegahan infeksi, perbaikan saluran usus, serta dukungan pada alergi. Oke. Nah, sekarang kita akan membandingkan
dari segi harganya itu ada kemasan 350 itu Enfamil seharga Rp268.600, sedangkan E26 tidak ada, dia langsung kemasan 400 saja, yaitu seharga Rp208.300. Untuk kemasan yang sama 800 gram itu Enfamil itu lebih tinggi harganya Rp571.000, sedangkan S26 Rp416.600. Sekarang kita akan coba untuk harga per sekali minum. Misalnya dedek bayinya itu per sekali minum itu kita buat 2 cup ya, yaitu sekitar 60 ml. Berarti sekali minum dia untuk Enfamil itu seharga 6.300, sedangkan S26 seharga 4.500. Sedangkan jika dia sekali minum 120 ml berarti seharga 12.600 Enfamil, dan S26 seharga 9.000. Oke, teman-teman, apakah sudah ada jawaban mana yang terbaik? Kita lihat kesimpulannya, sumber energi dan penambah berat badan Enfamil atau S26 itu sama-sama bagus. Itu gula Enfamil lebih unggul. Untuk kecerdasan anak itu Enfamil lebih unggul. Vitamin dan mineral juga lebih unggul. Sedangkan untuk pencernaan itu tergantung bayinya. Kita bisa lihat, misalnya kita coba minum Enfamil dulu. Kalau dia cocok itu bisa dilihat dari pupnya. Kalau pupnya itu seperti pasta berarti cocok. Kalau mencret kurang cocok berarti harus cari merek lain. Itu harga jelas S26 lebih murah. Oke, teman-teman, apa sudah ada jawabannya? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya, komen kalau ada pertanyaan tentang perbandingan susu merek yang lain atau pertanyaan yang lain, boleh silakan like dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.